Halo YouTube, kembali lagi bersama gue Anton Sugiarto. Kali ini gue membahas niche yang tepat dalam membangun sebuah channel. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke, dalam goals kita membangun sebuah channel adalah mempunyai banyak subscriber. Dan awal menentukan ataupun mencapai target tersebut, kita harus memilih niche yang tepat. Semakin baik niche, semakin baik juga dalam mengembangkan sebuah channel. Niche adalah segmentasi pasar. Oke, mungkin teman-teman juga masih bingung apa itu niche, apa itu hal yang menjadikan salah satu kenapa niche itu penting banget dalam membangun sebuah channel. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa niche adalah hal ataupun topik yang ataupun penentuan topik pasar dalam kita membuat sebuah channel dan sampai dengan produksi. Maksudnya gimana? Perlu teman-teman ketahui juga karena kita di sini sama-sama sharing ya. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa niche ini dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah niche. Kemudian tahapan yang kedua adalah subniche. Kemudian tahapan yang ketiga adalah microniche. Oke? Jadi teman-teman harus tahu dulu tentang 3 tahapan ini sebelum membangun sebuah channel. Kita menentukan sebuah niche dulu. Niche ini bisa digambarkan adalah universal ataupun secara umum. Oke, kita patok saja langsung niche kita adalah anime. Kemudian subniche kita adalah lebih spesifik lagi daripada niche. Contohnya yang berhubungan dengan anime ataupun jenis anime, salah satunya adalah Naruto dan One Piece dan yang lainnya. Oke, kita ambil Naruto. Subniche kita adalah Naruto. Kemudian menentukan microniche kita adalah topik ataupun video ataupun ide yang akan kita buat dalam video yang akan kita upload di channel YouTube kita. Dalam menentukan microniche juga kita bisa mengecek di Google Trends. Google Trends adalah salah satu tempat menentukan kita ataupun mencari topik yang benar-benar biasanya penonton itu mencari di Google itu apa saja. Kalau Google Trends-nya ini bagus, tentu kita juga mempunyai kesempatan niche kita juga bagus. Tinggal kita bikin video yang belum ada di video-video tersebut. Contoh saja kita mengecek di Google Trends paling baik itu 25 sampai 50 nih. Kalau belum sampai ke situ, cari yang sampai Google Trends-nya itu 25 sampai 50. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita mencapai ke 50, biasanya di situ ada grafiknya. Kalau kita mencapai ke 50, tentu di situ kita akan tahu bahwa penonton ataupun masyarakat di Indonesia mencari tentang topik ataupun microniche yang berhubungan dengan hal tersebut. Dan ini adalah kesempatan kita karena kita sudah tahu pasarnya bagus. Kita tinggal mengolah saja. Kita tinggal mencari, mengklik misalkan alur cerita Naruto yang belum ada ini apa saja. Yang belum ada kita cari di situ. Kita bikin konten di situ. Yang belum ada nih, karena di situ biasanya pasarnya bagus yang berhubungan dengan subniche-nya, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan microniche-nya. Nah, bagi teman-teman untuk bisa membuat seperti ini cukup rumit juga. Oke, jadi kita sudah tahu bagaimana cara menentukan niche, subniche, dan microniche. Kemudian hal yang harus kita lakukan adalah melihat signifikan di market pasarnya. Ketika kita marketnya bagus, maka di situ adalah kesempatan. Tinggal kita membuat video-video yang belum ada di market tersebut. Contohnya seperti ini lagi. Tentukan market tersebut di dalam Google Trends. Kita bisa melihat banyak sekali tentang market ataupun yang biasanya penonton ataupun orang-orang itu mencari di Google Trends itu apa saja. Kalau kita melihat alur cerita One Piece, alur cerita Naruto, maka mungkin di situ akan melihat grafiknya. Tentukan yang paling dominan adalah 25 sampai 50 di grafik tersebut. Itu adalah hal yang paling bagus untuk bisa dikembangkan dalam membuat channel tersebut. Ketika kita sudah menentukan Google Trends-nya ataupun hal yang biasanya penonton itu cari, maka di situ adalah action-nya. Ketika kita sudah menentukan niche, subniche, microniche, dan Google Trends, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat channel tersebut. Hal ini tentu saja fair-fair saja, karena ini adalah salah satu awal yang harus kita lakukan dalam mengembangkan channel YouTube kita. Ketika kita sudah menentukan niche, subniche, dan microniche, kemudian kita bisa lihat pasar di Google Trends, maka yang harus kita lakukan adalah membuat channel.
Benar sekali. Dan teman-teman bisa mencoba untuk bisa menentukan niche, subniche, mikronis, dan cek di market pasarnya di Google Trends. Ini yang harus teman-teman lakukan sebelum membuat channel. Ini adalah salah satu saran dari saya agar teman-teman juga bisa membuat channel dengan signifikan ataupun spesifikasi niche yang paling tepat dan bagus dalam mengembangkan sebuah channel. Dan teman-teman juga bisa mencoba untuk bisa membuat channel lagi ataupun mengembangkan channel yang saat ini sudah dimiliki oleh teman-teman. Kita akan bertemu lagi bersama saya Anton Sugiarto di video-video selanjutnya. Teman-teman bisa melihat video saya yang paling ini untuk bisa ditonton selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa subscribe, dan kita akan bertemu lagi di helloans.com. Sampai jumpa.